Shubido, shubido, yeah, yeah, yeah. 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 Ada satu nama yang bertakhta di hatiku, penyelamatku dan pelindungku setiap waktu dan selamanya. Nama Dia Yesus, Dia Allahku yang setia. Dialah Tuhan dan penghiburku. Dia berikanku pengharapan. Mari semua hilangkan segala, muliakan Dia, sembahlah Dia. Mari semua hilangkan segala, muliakan Dia, sembahlah Dia, Yesus Kristus. Shalom, salam keswapon kumadatit kay sanay jemaat Tuhan iswang na sidang takurus titi posiko kapirbat ako ang bagod iswang na ibadah iswang keswapon baino melalui online. Jadi iswang saat itu pemulawan dati acara kebaktian dati iswang na keswapon baino mandati mangkura itu pira-pira bahan doa ya perlu demandati itu disuang sambayang bersama-sama. Kaisos membayang yati ibadah dati disuang data Daud paino. Karena pokok ibadah dati disuang sidang dati sendiri, tetapi ibadah keseluruhan jemaat-jemaat Tuhan. Lagi sambayangan dati itu penyakit sedang meribak dat mas-mas tinanda. Jadi tu hadi sambayangan dati supaya dat ayhuman dati ayhuman pengkukuro dat ayhum cara dat mengobati ataupun menghalang dat penyakit itu. Lagi sambayangan dati kaya sana itu pelajar dat masa tinanda, baik dat manta dat pelajar dat sekolah rendah maupun dat tingkatan ataupun sawat kemanta diri. Sambayangan dati bersama-sama supaya dat walaupun dat nyaga di keadaan nga mudah ya dat kapaham dat nunu it pelajaran dan dat pentik-tik dat tadam. Jadi suang masa diti tuku toko sembayang toko bersama-sama. Sembayang toko bersama-sama itu ada titik sambayang titik iswang titik pira-pira perkara doa di titik iswang sambayang sambayang toko kinarahingan tama inutunan dahay iswang ngaran Tuhan Yesus Kristus paisawatan dahay akarayahan ang kosikahan ito ang Tuhan sebab da kosono ngunul iswang dat koposian dahay pinili hay Tuhan suminiliw sa ngununu nampunan odosa dahay sangono hay iti koposian dahay oto ora ginaw dahay Tuhan mamarayo yahay dia Tuhan sabab nga haro kasaya hay digatuang nu dat mengusikaw mamarayo dia baka dat maranung dat boros ni Tuhan posiko Tuhan iswang da kaswaban diti kadapati hay bersama-sama memuji menyembah dia Tuhan walau dut akan ke iswang dat pertemuan bersama-sama tetapi memuji
menyembah Tuhan secara hadit online itu mengusik hai Tuhan. Petahapan hai dia Tuhan at ibadah hai suang tadau diti supaya barakatanu acara diti mantada semua limpunam gisang dak selesai bahkan da jemaat-jemaatnu di hinagono pela dat paing harau baik hidwalai sendiri ataupun hilai kota ataupun hanggono pela Tuhan semua bayangi hai supaya Tuhan memberkati dia Tuhan supaya harap ginawa disungguh-sungguh siap untuk memuji Tuhan, sungguh-sungguh rindu memuji Tuhan, sungguh-sungguh untuk rindu merenung bersama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, paisanai di halangan kuasa-kuasa kegelapan, penyakit it menghalang-halangi jemaatnu untuk beribadah ke Tuhan. Hancur ngang iri, ompoy sedu iri. Onana kesimbayanan apa yang sanai da jemaat Tuhan. Isam dat milayah hai kanu da berkat liwat dat kabaktian dahai iswang dat tadawai nariti. Tuhan Yesus barakatain lagi penyakit ke barakatai jabatan kesehatan hospital it sedang dat magihum dat paing kukura dat mengobati dat penyakit di sedang dat hai meribak dan masa-masa tinanda. Sembayang hai Tuhan supaya kuasa nu memberkati dia, menolong dia Tuhan, bahkan kuasa nu menghapus dapat sanai penyakit diri. Paisanai hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan kada pelegas Tuhan. Untuk penyakit diti, bahkan kada pelegas ganggu penyakit diti. Sana onway kasai kemenangan. Bagi dakoi saret tulu ni song pemagunaan di Tuhan nga andung Korean Tuhan palagosan onuan ngayon udah kalingasan Tuhan Yesus Kristus sembayang dia hai bagi kebaktian da hinonggan pa di song tarabayna patahapan dia Tuhan supaya ia memberkati hilaw ko Tuhan melayani dia Tuhan memberkati hamba nu di sedang melayani memberkati kepada jemaat supaya dapat sana jemaatnu kanu kekuatan dan iman, kanu kekuatan dan hadit rohani ataupun kekuatan dit mantari dia. Bosikono Tuhan Yesus Kristus. Paling sana di Tuhan sambayang dahai pinay sawat di Tuhan. Berdasarkan it kerohian dahai. Ada palagas Tuhan dan osiliu dan nyentak kerohian dahai nunu it pakenon dahai tetapi palagas dan kerohian nu dan osiliu iswang nakapasyan dahay iswang na pamagunan iti posiko Tuhan iswang saat iti pamulawan dahay acara kebaktian dahay iswang dat tadaw dat bayna iti posiko Tuhan amin. Assalamualaikum sabon bacaan ko iswang Kejadian 38 ayat 13 hingga 18. Ayat 13, ketika dikabarkan kepada Tamar, Bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya. Ayat 14, maka ditanggalkannya lah pakaian kejandaannya, ia bertelekung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Shelah telah menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Shelah itu untuk menjadi istrinya. Ayat 15, ketika Yehuda melihat dia, disangkanyalah dia seorang perempuan sundal karena ia menutupi mukanya. Ayat 16, lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kau berikan kepadaku jika engkau menghampiri aku? Ayat 17, jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Ayat terakhir, tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semua itu kepadanya karena yang menghampirinya. Perempuan
perempuan itu mengandung daripadanya. Masih kamu. Assalamualaikum sahabat, salam bersamaku Itsuang Markus pasal 6 ayat 14 kisah 19. Tema tagayo Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat 14, Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Ayat 15, yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi seperti nabi-nabi yang dahulu. Ayat 16, waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepadanya dan yang bangkit lagi. Ayat 17, sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelugurnya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Ayat 18, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Ikhlas. Ayat 19, karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Semua kita lambai-lambaikan tangan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Oke, sebelum kita memberi yang terbaik pada hari ini, saya pimpin kita dalam doa.
Tuhan, Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, Engkau yang sentiasa menjaga, melihara kami, malah berkat-berkat-Mu tidak pernah berhenti Engkau curahkan kepada kami ya Tuhan. Dan sebentar ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kepada Engkau ya Tuhan. Mohon kiranya Engkau berkenan dengan setiap persembahan kami ya Tuhan. Dan biarlah hati kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Bapa di surga, Engkau berkati setiap pekerjaan kami, Engkau berkati setiap sumber ekonomi kami Tuhan, dalam bidang pertanian maupun sektor pekerjaan swasta, kerajaan. Tuhan, semuanya Engkau memberkati. Dan biarlah uang yang kami persembahkan ini Tuhan dapat digunakan pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, keberkati anak-Mu yang telah Kau percayakan untuk mengendalikan keuangan ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan lewat persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cucu
kepada jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam kesempatan pada pagi hari ini juga kita akan melaksanakan acara perjamuan kudus. Dalam 1 bulan 1 kali kita adakan. Terima kasih kepada jemaat yang tetap setia dan bersama dalam acara ini. Sebentar kita akan lakukan. Mari jemaat Tuhan, di mana saja kamu berada, siapa yang masih bayan untuk berdiri bersama dengan saya, silakan berdiri di mana saja Anda berada. Dalam keadaan apapun Anda memuji dan menyembah Tuhan. Dalam pujian acara khas perjamuan kudus pada pagi hari ini, kita mengingatkan kematian Tuhan di Golgota. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya Tuhan. Oh, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di Golgota darah Kristus tumpah menyucikan dosa pikiranku, menyucikan dosa perbuatanku. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Angkat suara kita. Darah Yesus hapuskan dosaku. Darah Yesus hidupkan kita. Darahnya tertumpah manja di jalan selamat. Di Golgota darah Kristus tumpah, yes, menyucikan dosa di hatiku, menyucikan dosa langkah sayang. Oh, darahnya yang hapuskan dosaku. Katakan darah Yesus. Darah Yesus
ya Tuhan, sekali lagi kami diperingatkan dengan kematian-Mu di atas kayu salib di Golgota ya Tuhan, semata-mata untuk menebus kami daripada perbuatan dosa kami yang membawa kami kepada maut. Tapi kami tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi kami. Kami tahu Tuhan sangat mencintai kami. Dan Engkau tidak mau satu orang pun di antara kami binasa dan menuju satu kematian yang kekal itu. Maka dengan itu Tuhan, Engkau turun ke dunia ini dan mati bagi kami. Menyerahkan tubuh-Mu, menumpahkan darah-Mu yang suci, yang mahal itu, menggantikan kami perbuatan dosa kami, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, sehingga kami benar di hadapan kudus suci adanya di hadapan-Mu. Terima kasih atas kasih dan pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang Engkau sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dalam kesempatan ini Tuhan, kami dapat menyatukan hati kami, hidup kami dalam acara perjamuan kudus kami pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan berkenan di dalam hati kami, setiap kami yang sempat melaksanakan dan mengambil bahagian dalam perjamuan kudus ini. Berkati hamba-Mu yang mengacarakan acara ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita terus melihat firman Tuhan sebagai dasar di dalam acara perjamuan kudus ini, yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai kepada 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai kepada 26, di mana firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus menyuruh kita memperingati Dia dengan mengambil bahagian dalam perjamuan ini. Dengan cara yang sederhana, perjamuan ini melambangkan bagi kita arti kematiannya. Roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuhnya yang telah dipecahkan oleh karena kita, dan minuman ini melambangkan darahnya yang tertumpah untuk keampunan dosa kita, merupakan kesatuan tubuh Kristus. Semua orang yang mengambil bahagian ini sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya dan sudah dibaptis sebagai kesaksian tentang imannya kepada Kristus. Di hadapan umum dipersilakan memakan perjamuan ini, tetapi terlebih dahulu mari kita masing-masing memeriksa hati kita dan mengakui dosa kita kepada Allah, supaya jangan kita menghadapi meja Tuhan ini tanpa sedia. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus melaksanakan acara ini. Mari kita berdoa sebagai ucapan syukur kita sebelum kita memakan roti ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan di dalam hidup ini. Ternyata tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu, pengorbanan-Mu di atas kayu salib, menyerahkan tubuh-Mu sebagai satu kesatuan kami apabila kami memakan roti ini kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memakan roti ini sebagai tubuh Tuhan
yang diserahkan kepada kami. Haleluya. Tuhan Yesus mengambil roti dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari bersama memakannya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, di mana kami akan meminum air anggur ini, melambangkan darah-Mu yang suci dan mahal, ditumpahkan untuk menyucikan dosa kami manusia yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau tetap setia mengasihi kami dan menumpahkan darah-Mu yang suci untuk kesucian kebenaran hidup kami kepada-Mu ya Tuhan, sehingga kami menjadi satu di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur air ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Mari kita bersama meminum. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Tuhan bersama kami dalam perjamuan kudus ini dari mulai pertengahan hingga selesainya. Dan kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami, melayakkan kami, menyucikan kami, membenarkan kami di hadapan Tuhan. Meskipun kami melewati hari-hari yang tidak baik, bahkan membuatkan kami tidak sadar melakukan perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Tapi dalam kesempatan ini, sekali lagi kami mengingatkan kematian-Mu di atas kayu salib ya Tuhan, sebagai satu penyucian keampunan dosa kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang akan melaksanakan dan mengambil bahagian perjamuan kudus ini pada hari ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai makluman untuk kita jemaat Tuhan Sebintang Kurus yang ada di kampung pada hari ini selepas ini, kita diminta jemaat Tuhan Sebintang Kurus untuk datang ke gereja mengambil bahagian perjamuan kudus ini secara bergiliran dengan memakai mask dan menjaga jarak. Sekian dan Tuhan memberkati kita. Shalom. Haleluya Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dalam kesempatan waktu yang Kau sediakan bagi kami bersama pada pagi hari ini, di mana sekali lagi kami dapat bersama-sama menikmati hadirat kuasa Tuhan, jemahan Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui persekutuan yang kami selenggarakan bersama dalam persekutuan online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik di dalam hidup ini. Kasih-Mu tidak pernah berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya Tuhan, kami sangat dihiburkan melalui pujian dan penyembahan yang telah dinaikkan oleh anak-anak Tuhan yang sudah siap melayani Engkau dalam pujian dan penyembahan hari ini. Pakai mereka, semakin dipakai dengan luar biasa daripada Tuhan dalam pelayanan-pelayanan yang dipersiapkan menanti mereka dimanapun mereka berada. Kami sangat dihiburkan, dikuatkan, diteguhkan melalui pujian penyembahan ya Tuhan. Dan tidak hanya dengan itu Bapa, dan kami mau dihiburkan, kami mau dikuatkan, kami mau diteguhkan melalui kebenaran firman-Mu hari ini yang akan kami dengar dan akan kami belajar bersama-sama melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan
menjadi saluran berkat kami pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan kepada kami semua yang siap menonton, mendengar firman-Mu saat ini. Tuhan, jamah hati kami, jamah pikiran kami, supaya kami dapat mendengar dengan baik, supaya kami dapat menerima dengan baik firman Tuhan yang dibicarakan dan dikatakan, sehingga itu menjadi satu berkat, kekuatan pertumbuhan iman percaya rohani kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu konsentrasi hati pikiran kami di dalam kami mendengar bahkan menerima firman-Mu, kami perintah tolak di dalam nama Yesus. Dan Tuhan beri kami fokus yang baik untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar dan belajar daripada firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sonong kasuabon, sonong kapiruba kawago, insan po, kita dapat bersama-sama di dalam persekutuan online kita bersama pada pagi hari ini, khusus bagi jamaat Isai Bintang Kurus yang ada di kampung, baik yang ada di Bandar, di Kota Kinabalu, di Semenanjung, yang sedang menonton, yang sedang melihat online ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesetiaan kamu dalam mendengar, belajar bersama-sama firman Tuhan yang saya kongsikan pada pagi hari ini. Mari kita terus melihat firman Tuhan. Saya percaya kita tetap sehat walafiat, senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan, sekalipun dalam keadaan situasi yang tidak seberapa baik ini, namun kita percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18, di mana firman Tuhan berkata demikian, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu membawa kita berkongsi dengan satu tema yang cukup sederhana untuk kita belajar, sajikan bersama, santap bersama pada pagi hari ini, yaitu bertumbuhlah. Bertumbuhlah. Bertumbuhlah artinya bertambah, artinya berkembang, artinya bertambah besar. Dengan kata lain, semakin dewasa, semakin maju, itulah kata bertumbuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab ini merupakan tulisan Petrus sekitar 64 dan 66 Masehi, di mana Rasul Petrus memberikan dorongan kepada semua orang yang percaya untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Kristus. Dalam ayat 18 ini Petrus mendorong kita untuk bertumbuh sementara kita menanti kedatangan Tuhan, sementara kita menunggu harinya Tuhan yang sudah Tuhan janjikan di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita perhatikan di dalam Alkitab. Dari saudara dikasihi Tuhan, di mana tidak ada satupun orang yang tahu bila dia datang, tetapi ia pasti datang seperti pencuri dalam ayat 10e. Nah, saudara dikasihi Tuhan, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saya pun tidak tahu bila Yesus datang. Tapi yang pastinya Yesus tetap datang ataupun kembali. Dan dikatakan di sana ia seperti pencuri dalam ayat 10e. Ia pasti datang kembali di dalam ayat 3, Wahyu 3 ayat 3 dan ayat 11. Tetapi guru-guru palsu di dalam penulisan kitab ini, pengajar-pengajar sesat yang dikatakan orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu, menurut keinginan kesukaan mereka sendiri, berkata, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Di manakah janji Tuhan itu? Sebab sejak
waktu kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan, mereka sengaja tidak mau tahu dan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan. Dapat kita lihat di dalam ayat 4 dan ayat 5. Itu kata daripada guru-guru palsu dan pengajar-pengajar sesat pada waktu itu. Dan ini juga pernah diungkapkan oleh orang-orang Kristen yang sekarang dan dahulu kalanya, bahwa mereka pada waktu menerima Tuhan Yesus yang dahulunya pada waktu Injil, yang saya lihat sejarah Isaiah pada waktu Injil datang di negeri Sabah ini, di mana mereka menerima Tuhan Yesus. Dan setelah mereka menerima Tuhan Yesus dan mereka mendengar hamba-hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus datang, akhir zaman datang. Dan setelah mereka hidup dan menghidupi kehidupan mereka, dan sambil menunggu dan menanti kedatangan Tuhan, dan belum pernah terjadi. Dan sehingga bapak-bapak leluhur mereka mati dan belum lagi Tuhan datang. Dan lalu mereka katakan, di mana Tuhan? Mana janji Tuhan? Dan setelah mereka berpikiran seperti itu, mereka kembali dengan kehidupan. Mereka murtad meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bukan hanya pada waktu, tetapi ungkapan kata ini juga dapat dikatakan oleh umat-umat Kristen dan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka katakan, tidak ada Tuhan, Tuhan tidak datang. Mana janji Tuhan, mana akhir zaman, tidak ada yang berlaku, kata mereka. Jadi saudara, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Petrus mengingatkan sekali lagi jemaatnya, orang percaya bahwa penyesat justru mengolok-olok, mengijik pengharapan orang percaya mengenai Tuhan. Itu yang mereka lakukan. Tuhan akan datang, yang akan datang menghakimi dunia ini dengan segala kejahatan. Bagi para penyesat guru-guru palsu ini, janji Allah adalah omong kosong. Janji Allah itu hanya cakap angin saja. Cakap begitu saja, tidak pernah berlaku dan tidak akan terjadi, kata mereka. Itu yang diputarbalikkan oleh penyesat-penyesat pada waktu itu. Dan waktu berlalu, banyak orang jahat tidak mengalami kutuk Allah. Jadi untuk apa percaya kepada akhir zaman? Dengan sikap alasan seperti ini saudara, mereka memuaskan hidup mereka dalam kesesatan. Dan memuaskan keinginan mereka, kesukaan mereka. Dan mereka terus menyesatkan orang lain. Dan mereka terus mempengaruhi orang lain di dalam kehidupan-kehidupan yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Padahal mereka lupa bahwa dulu sekali Tuhan pernah menghukum dunia ini dengan air bah. Tidak ada orang berdosa luput dari kuasa dan keadilannya. Hanya satu keluarga, satu bapa yang punya kehidupan yang benar, yang punya kehidupan yang tidak bercacat celah, yang sudah kita pelajari daripada firman Tuhan, hamba Tuhan minggu yang lepas disampaikan, yaitu Bapak Abraham, satu-satunya bapak dan keluarga yang percaya kepada Tuhan, yang selamat pada penghukuman Tuhan pada waktu itu. Jadi saudara, apa yang ia pernah lakukan, suatu hari nanti ia akan lakukan lagi jauh lebih dahsyat. Dalam ayat 10 mengatakan, pada hari langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, inilah penghukuman Tuhan yang kedua. Yang pertama melalui air bah, tetapi yang lebih dahsyat adalah melalui nyala api, di mana Tuhan akan menghanguskan dan melenyapkan semua yang ada di dalam dunia ini. Petrus mengingatkan jemaatnya dan orang-orang percaya bahwa kalau Tuhan belum datang kembali, itu karena Dia panjang sabar, memberikan kesempatan, peluang manusia untuk bertobat, peluang manusia untuk berbalik, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tidak ada satu orang pun yang akan binasa pada harinya Tuhan datang kembali di dalam dunia ini. Nanti apabila Dia datang, penghakiman dahsyat tidak terelakkan. Tidak dapat kita elakkan. Siapapun yang kedapatan hidup dalam dosa tidak akan dapat melarikan diri dari murka Allah. Hari Tuhan pasti dahsyat dan mengerikan bagi orang yang
kekudusan dan dosa. Hal ini berarti orang percaya tidak boleh hidup sembarangan. Hal ini berarti orang percaya tidak hidup bermain-main dengan dosa. Kita harus senantiasa menjaga hidup kita, kekudusan dan tidak bercacat. Bila Tuhan Yesus datang kembali, kita akan menikmati persekutuan yang kekal dengan Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang seharusnya kita lakukan sebelum Yesus datang kembali di dalam dunia ini? Sebelum Yesus datang dalam kehidupan kita secara pribadi. Karena kedatangan Tuhan yang perlu kita ketahui ada dua hal. Datang di dalam dunia ini, bahkan datang di dalam kehidupan kita secara pribadi. Yang kita tidak tahu, antara hari ini, antara besok dan lusa, dan itu kita pasti tidak tahu. Datang dalam kehidupan kita secara pribadi. Sementara kita menanti kedatangannya dalam dunia. Kita pasti tahu, dan tentunya kita harus tahu, bahwa kita sedang menuju ataupun berjalan menggenapi apa yang dikatakan akhir zaman. Dan kita harus tahu bahwa apa yang dikatakan adalah zaman akhir, yaitu di mana masa yang suntuk ini. Kita pasti tahu bahwa zaman akhir ataupun akhir zaman yang dikatakan kita punya masa yang suntuk. Kita kesuntukan masa di dalam dunia ini. Apakah yang perlu kita lakukan dalam sisa waktu kita hidup di dalam dunia ini, saudara? Yang akan lenyap, yang akan hangus oleh nyala api, yang dahsyat seperti mana dikatakan oleh firman Tuhan dalam ayat 10b. Apakah kita terus memuaskan hawa nafsu kita? Apakah kita terus berfoya-foya? Apakah kita terus menikmati kemewahan, kekayaan, bahkan keberadaan kehidupan kita ada di dunia ini? Apakah kita terus santai, terus menerus di dalam kehidupan ini? Apakah hidup kita terus diacuh, tidak acuh, dan tidak memperdulikan Tuhan lagi di dalam kehidupan ini? Jadi dalam ayat ini, saudara dikasihi Tuhan, yang telah kita baca sebentar, mengatakan bahwa ada dua perkara yang kita mau lakukan sementara menanti kedatangan Yesus kembali di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kita. Perkara yang pertama yang harus kita pelajari bersama pada pagi hari ini adalah bertumbuh dalam kasih karunia. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Satu kata kerja yang harus dilakukan, harus diusahakan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu diartikan pemberian. Kasih karunia itu artinya kemurahan Allah, belas kasihan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kasih karunia itu dikatakan juga anugerah, yaitu kesempatan yang Allah berikan dengan cuma-cuma di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka dengan itu, saudara yang dikasihi Tuhan, bertumbuhlah dalam masa anugerah yang Tuhan berikan. Bertumbuhlah dalam masa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Artinya mari kita memperbesarkan iman, mempertingkatkan iman, bertumbuh di dalam iman, mempertingkatkan keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan mengecilkan iman, bukan menghilangkan iman kita pada keadaan ini, sampai kita dikatakan orang yang tidak beriman, padahal kita adalah orang yang percaya. Orang yang percaya itu adalah orang yang beriman. Orang yang percaya itu adalah orang yang punya keyakinan. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Mari kita bertumbuh dalam masa anugerah, kesempatan, kemurahan. Karena hidup yang kita hidupi sekarang ini adalah semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan dalam kemurahan Tuhan itulah kita harus bertumbuh di dalam iman, kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Nah, jadi saudara, saya percaya, apatah lagi dalam sekarang ini, di mana kita dilanda dengan satu penularan wabah virus corona yang dikatakan COVID-19 ini, di mana kita dapat lihat, kita mulai melihat gereja Tuhan tidak memiliki iman. Kita dapat melihat umat Kristen mulai iman mereka tergoncang dan mulai iman mereka tergugat dengan keadaan situasi ini. Karena di dalam keadaan situasi ini kita mengalami satu krisis ekonomi. Kita terkesan dengan perekonomian, bahwa bisnis-bisnis tidak punya income, tidak punya pendapatan yang lebih sekarang ini. Pekerjaan-pekerjaan tipis di dalam kehidupan kita. Kita sukar untuk menjana keuangan yang lebih,
mencari kekayaan yang lebih. Karena keadaan dan situasi kita yang membatasi kita sekarang ini. Di mana kita dipaksa untuk diperintahkan menuruti perintah PKP ini. Di mana kita perlu tinggal stay at home, tinggal di dalam rumah, berdiam. Artinya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya ekonomi kita semakin kita meragui ekonomi. Keperluan kita semakin kita bimbang. Semakin kita merasa risau keperluan kita mendatang ini. Sehingga orang berpikir kalau ini terus menerus dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun akan datang. Kita tidak tahu, kami tidak tahu apa yang berlaku di dalam kehidupan ini. Nah, itu yang terjadi, itu yang dapat kita dengar dan lihat. Ungkapan-ungkapan orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya di dalam dunia ini, saudara. Tapi yang sangat menyedihkan, gereja-gereja Tuhan, di mana ada gereja Tuhan yang saya dengar, bahwa dalam keadaan ini pada mulanya PKP ini dilaksanakan, yang pertama belum ada kata nada gereja, pemimpin-pemimpin gereja. Tetapi kedua minggu PKP, kedua kali PKP dijalankan, di mana ada sudah gereja yang mengurangkan ilaun pastornya. Bahkan ada gereja yang memindahkan pastornya ataupun memberhentikannya karena kekangan kawangan gereja. Kalau mungkin gereja yang kecil yang tidak berkemampuan itu masuk akal. Tetapi ini gereja yang besar yang melakukan hal sedemikian. Dan mengapakah tidak ada iman ke mereka? Di mana iman dan keyakinan mereka kepada Tuhan? Itu sangat menyedihkan kepada orang-orang yang percaya dalam keadaan situasi saat ini. Mereka bukan semakin beriman, yakin kepada berkat Tuhan, di mana Tuhan itu tetap sama, dahulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kemarin, sekarang, dan selamanya dia tetap sama. Dan itu, saudara, keyakinan yang sangat besar bagi kita. Tetapi kita lihat iman orang-orang percaya terhimpit, terbantut dengan keadaan, kesusahan, situasi dunia sekarang ini. Sehingga mereka mengurangkan semua tanggung jawab. Sehingga mereka tidak dapat melaksanakan tanggung jawab. Saudara, tidak dinafikan bahwa hal ini pasti berlaku bagi gereja-gereja Tuhan, umat-umat Tuhan. Sehingga memberi persembahan pun ketika ini kita berpikir 2 kali, 3 kali. Karena kita akan khawatir, takut keperluan kita tidak akan mencukupi di masa-masa akan mendatang. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keyakinan kita, dalam keadaan ini, firman Tuhan hari ini mendorong kita, akan memberi kita usaha untuk bertumbuh, memperbesarkan iman, mempertingkatkan iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Bukan iman kita semakin kecil, bukan keyakinan kita semakin hilang dalam keadaan situasi yang menghimpit kita. Walaupun kita dalam krisis ekonomi, kita percaya Tuhan akan selalu memperhati kita, memperdulikan kita, bahwa firman Tuhan dalam Ibrani katakan, Tuhan tetap sama, kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan, dan dia selalu mencukupkan keperluan kita sebagai umat Tuhan yang percaya. Dan selain daripada bertumbuh, dikatakan juga semakin dewasa lah dalam iman dan kerohanian kita kepada Tuhan. Dalam masa anugerah ini, dalam masa yang sukar ini, kita semakin dewasa, iman kita semakin dewasa, kita semakin matang. Yang hidupnya kita senantiasa menampakkan karakter Yesus. Hidup kita senantiasa hidup seperti Yesus. Orang akan lihat, perhatikan di dalam kehidupan kita. Semakin gereja matang, semakin gereja mandiri, matang dan mandiri di dalam kehidupan mereka sekarang ini. Bukan tetap seperti bayi yang terus diberikan susu. Hidup yang diajar terus menerus melalui dasar-dasar firman Allah. Dapat kita lihat di dalam Ibrani 15 ayat 12 sampai 13. Tetapi semakin dewasa, semakin matang, yang terus makan makanan yang keras, sehingga kita menjadi pengajar, dan mampu menjadi gereja yang mendewasakan, seperti mana tema Isai Bisaba pada tahun ini. Di mana gereja kita harus menjadi gereja yang mendewasa.
Bagaimana kita menjadi gereja yang mendewasakan kalau iman kita tidak dewasa, kalau iman kita tidak bertambah, kalau iman kita tidak bertambah teguh, keyakinan kita tidak bertambah, maka kita tidak akan menjadi gereja yang mendewasa. Dan satu cabaran perjuangan yang kita lakukan di dalam kehidupan ini adalah dalam keadaan ini mari kita semakin dewasa, iman kita semakin meningkat, keyakinan kita semakin berkembang dalam situasi keadaan ini. Di dalam kemurahan Allah ini, mari kita bertumbuh di hadapan Tuhan. Dalam terjemahan bebas mengatakan, berubahlah, bertobatlah, berbaliklah dalam masa anugerah ini, dalam masa yang sukar ini. Karena Tuhan punya rencana di sebalik keadaan dan situasi, di mana situasi ini tidak akan berakhir. Bahkan ada keadaan yang lebih dahsyat daripada ini. Itu kita tidak tahu. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan terus digenapi, berlangsung sampai kita dapat kelihatan, sampai kita mengalami kelaparan yang sungguh-sungguh di dalam dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, berubahlah dalam masa kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Apabila kita berubah dalam waktu kesempatan yang sudah sediakan, itu sangat berarti yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, masih banyak manusia yang tidak mau berubah. Masih banyak manusia yang tidak mau mengubahkan kehidupan mereka. Bahkan semakin bertambah kejahatan, dosa, dan berani melakukan tanpa rasa takut dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal bagi manusia, yang bertentangan dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, Tuhan penuh dengan kasih karunia. Tuhan penuh dengan anugerah, menunggu perubahanmu dan siap mengubahkanmu. Apapun keadaan, perbuatan hidupmu selama ini, selagi masih ada kesempatan hidup, selagi masih ada kesempatan, ataupun selagi masih kita hidup, dan Tuhan datang di dalam dunia ini, mari kita berikan, serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena dalam kesempatan inilah Tuhan mau mengampuni kita, mau mengubah kehidupan kita. Asalkan kita memberikan seluruh kehidupan kita, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Bapa kita yang di surga. Hal yang kedua dan terakhir yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Bertumbuh, pengenalan itu artinya pengetahuan. Tuhan yang dikatakan di sana adalah pemilik, penguasa hidup kita serta isi di dunia ini. Juru Selamat yang dikatakan di sana adalah penyelamat, tukang penyelamat satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kita didorong, kita diajak, diharuskan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan kita harus bertumbuh dalam pengenalan kita kepada si pemilik hidup kita. Kita akan bertumbuh kepada si penguasa hidup kita serta isi dunia ini. Bahwa hidupku dan hidupmu kita tidak berhak di dalam kehidupan ini. Tetapi Tuhanlah yang punya seluruh kehidupan ini, nafas ini, bahkan seluruhnya yang ada di dalam dunia ini. Dan kita mengenal kepada Sang Penyelamat kita, mengenal Sang Penyelamat, tukang penyelamat satu-satunya, hanya Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini, kata firman Tuhan, tidak ada keselamatan selain di dalam Dia yang menyelamatkan kita, yaitu Yesus Kristus. Maka dengan itu saudara, bertambah pengetahuan, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dengan arti bertambah pengetahuan dan pengenalan kita kepada Tuhan, kepada pemilik dan penguasa Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dengan tidak hanya tahu tentang Yesus, tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tidak hanya tahu tentang Yesus, tapi tidak punya pengenalan, hubungan yang intim, akrab, serta persekutuan yang baik dengan Dia. Bukan pengetahuan palsu yang disebarluaskan oleh penyesat atau guru-guru palsu ini, tetapi pengetahuan yang diajarkan dan dimaksudkan Petrus dalam ayat ini adalah pengetahuan yang benar, yang berdasarkan pada pengalaman pribadi
mengalami Yesus Kristus di dalam hidupnya. Dia semakin mengerti dan semakin menyadari siapa pemilik hidupnya, siapa penguasa dalam hidupnya, bahkan siapa penyelamat hidupnya, satu-satunya di dalam kehidupannya. Sehingga membuatkan hidupnya bertindak dengan hati-hati dan menghidupi kebenaran firman Tuhan yang dia ketahui, yang dia pelajari, yang dia lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi, itulah maksud daripada bertumbuh dengan pengetahuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tidak hanya mengetahui tapi mengalami Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Di dalam Efesus 3 ayat 13e, kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 10 dan Kolose 3 ayat 10 mengatakan bahwa karena orang yang bertumbuh dalam pengetahuan yang benar adalah orang yang tidak dapat diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala, penguasa hidup kita. Di dalam Efesus 4 ayat 14 sampai 15. Maka dengan itu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan, dalam pengetahuan yang benar akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, dengan intim, bergaul dan rajin, suka membaca Alkitab, suka mendengar firman Tuhan yang akan membawa satu pertumbuhan iman, kerohanian kita kepada Tuhan. Apabila kita suka dengan firman, apabila kita rajin mendengar firman Tuhan, intim dan punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, maka kita dapat mengenal siapa pemilik, siapa penyelamat kehidupan kita yang satu-satunya. Bukan harta, bukan kekuatan kita, bukan pengetahuan kita, bukan apa yang ada di dunia ini, tetapi hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 3 mengatakan, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ini tandanya orang yang mengenal dan mengetahui Allah, yang percaya kepada Tuhan, dia turut perintah-perintah, dia taat dan setia kepada Tuhan. Di dalam Titus 1 ayat 16 mengatakan, mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar dan melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan berkata hari ini, bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan, bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, sementara menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya di dalam dunia ini, bahkan di dalam kehidupan kita. Karena orang yang didapati tetap setia bersama Tuhan, kita akan mengalami satu persekutuan yang kekal selamanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Dalam kesempatan ini Tuhan, kami telah mendengar dan belajar firman-Mu. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih banyak bahwa Tuhan tetap setia bersama di dalam kehidupan kami, dalam masa yang kami pakai guna mendengar firman-Mu. Dan kami percaya setiap kami anak-anak-Mu yang sedang mendengar firman ini, yang sudah mendengar, pasti diberkati, pasti dihiburkan, pasti dikuatkan, pasti diperingatkan, pasti ditegur, dinasihatkan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Dan kami mulai bersama-sama mengusahakan kehidupan kami untuk bertumbuh dalam kemurahan waktu yang Tuhan sediakan, untuk bertumbuh dalam masa anugerah yang Tuhan berikan secara cuma-cuma, bertumbuh dalam masa yang suntuk ini, untuk bertumbuh di dalam iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan, keyakinan kami dalam keadaan apapun, di keadaan sekarang tidak dapat menghimpit, membentuk pertumbuhan iman, kerohanian, kedewasaan kami kepada Tuhan. Tapi semakin keadaan ini meleluasa, semakin keadaan ini berterusan, iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh, iman kami semakin bertambah teguh di dalam Tuhan.
kesempatan ini, dalam masa anugerah ini, Tuhan, buatkan kami untuk berbalik kepadamu, bertobat, memberikan hidup kami sepenuhnya. Kami tidak mau bermain-main lagi dengan dosa. Kami tidak mau lagi hidup sembarangan di dalam dunia ini. Kami tidak mau santai. Kami tidak mau hidup acuh tak acuh di dalam dunia ini. Tetapi kami mengambil kesempatan mempergunakan hidup kami ini dengan bijaksana di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sudah belajar dan mendengar firman-Mu hari ini. Dimanapun mereka berada, baik ada di rumah masing-masing, dalam perjalanan, di kota, di bandar, dimanapun ya Tuhan, di mana mereka saat duduk dan melihat, menuntut, mendengar firman-Mu. Kuasa Roh Kudus Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan dan hati mereka. Tuhan, jamah kami bersama-sama. Hadirat-Mu hadir di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu melanda di dalam kehidupan kami. Agar dalam kesempatan keadaan waktu ini, kami tetap bertumbuh di dalam kasih karunia. Kami tetap bertumbuh pengenalan akan Engkau, Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendengar bukan untuk dilupakan, tapi kami mendengar untuk kami lakukan, praktikkan dan hidupi dalam kehidupan kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan sekali lagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah online kita pada pagi hari ini, dan yang tetap setia duduk di rumah, di bandar, di mana saja kamu berada dari mula pertengahan hingga selesainya. Kita bersyukur kita pasti diberkati melalui pujian penyembahan daripada pemuda-pemudi yang sudah siap melaksanakan dan sampai firman Tuhan dan acara perjamuan kudus yang kita lakukan sebentar tadi. Terima kasih Tuhan memberkati. Sebelum kita menutupkan ataupun menangguhkan persekutuan ini, mari bersama kita tunduk kepala dan berdoa. Saya pimpin dengan suara yang kedengaran. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di pada pagi hari ini sekali lagi kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan, yang mana Tuhan tetap setia bersama kami di dalam persekutuan ibadah online kami pada hari ini, secara khusus bagi jemaat Tuhan Yesus Bintang Kurus, baik yang ada di kampung, baik ada di bandar, di kota, dimanapun saja mereka berada hari ini. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan melalui kebersamaan ini, pujian dan penyembahan, bahkan firman-Mu yang sudah kami belajar bersama-sama pada pagi hari ini. Kami dikuatkan, diteguhkan, dan kami semakin bertumbuh, semakin setia mengenal Tuhan kami, Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, dari anak kecil sampai yang dewasa, yang menonton, yang mengikuti ibadah ini, diberkati ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar kami akan menangguhkan ibadah kami pada pagi hari ini secara online ini.
Kami datang kepada Tuhan, kami mohon perlindungan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama, dalam kami menjalani kehidupan minggu yang seterus ini. Tuhan mendahului kami, Tuhan bersama kami. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kami, perjalanan langkah hidup kami Tuhan berkati. Dalam setiap apapun yang kami kerjakan dan usahakan, pastinya berhasil. Karena kami tahu bahwa Tuhan sumber segala berkat. Dan apabila kami mengutamakan Engkau, percaya kepada Engkau dan mencari Engkau di dalam kehidupan ini, maka Tuhan akan setia menambahkan apa yang ada pada kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan terus akan menguatkan iman, percaya rohani kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Situasi saat ini dalam PKP ini, Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan tetap menaungi kami dengan sayap-Mu, keluar masuk kami dalam pimpinan kuasa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih, Tuhan berkati setiap anak-Mu yang sudah melayani dalam pujian penyembahan yang terlibat dalam ibadah, pelayanan ibadah persekutuan online pada pagi hari ini. Tuhan berkati setiap pribadi, baik berkat yang sama, baik berkat yang berbeda dalam keluarga kami bersama, jamaat Tuhan, gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup tangguh persekutuan online kami pada pagi hari ini secara khusus di Sabitang Kurus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya, semua anak Tuhan katakan amin.